Father God, you know my every thought, and you know my
Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersuka cita dalam persekutuan ibadah kita. Ya, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan terus memelihara hidup kita. Baik jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, Kasih Allah tak berkesudahan. Bersama-sama kita bernyanyi bersuka cita. Saya mengajak jemaat Tuhan yang di rumah untuk bertepuk tangan bersama untuk menyanyikan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita nyanyi pujian sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita menyanyikan Tuhan tak pernah gagal. Kita tahu Tuhan tak pernah gagal dalam setiap rencananya. Dia terus memelihara kita, karena Dia tahu cara untuk membuka jalan setiap hidup kita, untuk mengarahkan kepada yang lebih baik lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang mengerti Tuhan, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kita akan pujian sekali lagi, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menempati janji-janji-Mu. Dengan
segenap hati kita akan pujiannya sekali lagi. Hanya Dia yang tahu setiap permasalahan hidup kita. Amin Tuhan. Engkau yang lebih tahu, Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Bersama-sama seluruh orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Sehingga detik ini Tuhan kami terus merasakan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Bapa, ampuni kami atas segala kesalahan pelanggaran kami lakukan yang mengecewakan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan dan bersukacita bersama Tuhan. Walaupun kami terbatas Tuhan, Tuhan kami percaya Engkau terus menyertai setiap kami Bapa. Berkati apapun alat yang kami gunakan Tuhan dan setiap pelayan-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya semuanya kami lakukan Tuhan untuk memuliakan nama Engkau Tuhan dan berkenan bagi nama-Mu. Kami mulai persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab oleh Saudari Maya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Perikop di atas, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, baik tiba saatnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Saudara Gary. Kita menyanyikan dalam nyanyian kemenangan iman 265, kasihnya Tuhan Allah. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan, tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah, minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasihnya, sungguh tak terduga. Anugerah-Mu yang tebuskan, tetap hidup saleh. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Doa syafaat kepada Saudari Gary. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Saya yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih lagi anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang percaya, kami merasa sangat bersukacita oleh karena kami telah ditebus, kami diselamatkan, dan kami dapat
menikmati anugerah keselamatan itu, dan sebagai bentuk sukacita dan rasa syukur kami pada pagi hari ini, kami beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas puji-pujian yang sudah kami sampaikan dan sudah kami nyanyikan, serta pembacaan Alkitab yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan adapun kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, banyak melakukan kesalahan dan dosa, serta hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun, kami merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami mohon ampun, biarlah kuasa darah-Mu menyucikan dan menguduskan kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Biarlah hamba-Mu dapat berdoa kepada Tuhan dengan leluasa, dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami berdoa bersama-sama untuk gereja kami GKI Bukit Moria, di mana kami sampai saat ini masih beribadah secara online. Kami mohon kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami, setiap jemaat yang mengikuti, baik yang di rumah maupun di tempat yang lain, biarlah Tuhan memberkati kami semua di dalam kami mengikuti ibadah. Biarlah kami dapat terus fokus kepada Tuhan dan serius mengikut Tuhan dimanapun kami berada. Dan bukan hanya ibadah setiap hari Minggu saja kami beribadah kepada Tuhan, namun biarlah kami dapat beribadah kepada Tuhan dalam pekerjaan kami, di dalam apa yang kami lakukan hari demi hari, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk badan pengurus jemaat yang ada di GKI Bukit Moria. Kami yakin dan percaya hamba-hamba-Mu yang sudah terpilih sebagai badan pengurus jemaat, mereka adalah hamba-hamba-Mu yang terus Tuhan perhatikan dan juga Tuhan terus lindungi dan pelihara. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mungkin sudah dirancangkan oleh badan pengurus jemaat untuk dapat mengatasi situasi pada saat ini ya Tuhan, untuk dapat kami melanjutkan pelayanan kami di GKI Bukit Moria ini, baik dari ibadah-ibadah maupun unit-unit dan juga pengurusan-pengurusan administrasi yang lainnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kami badan pengurus jemaat dapat melaksanakannya dengan kekuatan dan kemurahan kasih daripada Tuhan, serta hati kami yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, agar di saat kami melayani Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan sukacita dan bersyukur sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami juga tidak mau dalam pelayanan kami, hati kami melenceng atau pikiran kami yang punya motivasi lain untuk itu ya Tuhan. Ampuni kami, biarlah Tuhan terus memberikan kami semangat dan gairah untuk dapat melayani Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang melayani di sini, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Permina sekeluarga, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam segala aktivitas mereka, dan juga Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka yang luar biasa juga Tuhan akan terus tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan apapun yang mereka kerjakan, baik itu di dalam gereja ini maupun di luar, biarlah Tuhan membuat mereka berhasil, dan apa yang mereka cita-citakan, harapkan dapat berhasil, baik juga anak-anak dan juga orang tua. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Van berserta dengan istri, biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan dalam pelayanan terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kasih mereka kepada Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kesehatan, keteguhan, dan terutama pengenalan akan Tuhan semakin dalam, sehingga apa yang mereka rencanakan ke depan melalui pelayanan mereka dapat berhasil oleh karena Tuhan yang senantiasa membimbing mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKI Bukit Moria secara khusus, yang dalam keadaan sakit. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, namun kami pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati beserta dengan seluruh jemaat pada saat ini mendoakan mereka ya Tuhan, membawa mereka yang lemah, karena sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa bawalah mereka yang lemah, lesu, dan juga Tuhan yang sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya mengharapkan kuasa mujizat Tuhan dan bilur-bilur daripada Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka yang tersembunyi, yang diketahui, ataupun hal-hal yang berat, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka sesuai dengan rencana Tuhan, dan dengan kesembuhan itu mereka terus memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka penghiburan, berikan mereka terus kekuatan, dan juga Tuhan memberikan mereka iman yang semakin teguh,
dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja kami ini yang dalam pekerjaan, baik itu sebagai abdi negara, sebagai aparat keamanan, sebagai wirausaha, bahkan usaha-usaha kecil, petani, apapun itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan yang sudah dimiliki oleh setiap jemaat dapat dikerjakan sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kami mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah hati itu terus tertanam di dalam kehidupan kami, agar pola pekerjaan kami dan pola pelayanan kami dimanapun kami berada sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kehidupan kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat akabudi bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, agar di dalam situasi saat ini pun kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan selalu dalam kehidupannya. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bekerja di luar pulau ataupun di luar daerah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka perlindungan dari segala virus dan juga dari segala gangguan orang jahat serta gangguan-gangguan kuasa kegelapan yang mau mengganggu mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya segala sesuatu sudah Tuhan siapkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, pada saat ini menghadapi situasi yang sungguh pelik di COVID ini ya Tuhan, masa COVID ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami memberkati kabinet dan kami memberkati setiap lembaga-lembaga yang ada, dan DPR, MPR, lembaga hukum dan sebagainya, hingga kepada pelosok. Kami mohon kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati, agar setiap pemimpin dan setiap pejabat-pejabat yang saat ini sedang menjabat, itu semua mereka lakukan dengan hati yang tulus. Kami yakin dan percaya juga Tuhan telah menyiapkan hal yang terbaik bagi negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin kami, agar hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu dapat terjadi oleh karena Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan. Dan juga Tuhan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, biarlah mereka dapat melayani masyarakat juga seperti melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan jika ada anak-anakmu di dalamnya, dalam menjabat sesuatu, biarlah Tuhan memberkati anak-anakmu, biarlah Tuhan berikan iman yang sungguh-sungguh, agar mereka dapat menjadi contoh dan teladan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menjabat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kota kami Samarinda ya Tuhan, yang saat ini juga sedang berjuang untuk melawan daripada pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon pemerintahan yang ada di kota Samarinda ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, memberikan kecukupan, dan Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi wali kota, dan juga Tuhan memberkati setiap elemen masyarakat yang saat ini juga ikut merasakan penderitaan ini. Biarlah kami dapat bersatu hati, kompak untuk mentaati segala aturan dan protokol pemerintah yang saat ini diterapkan. Biarlah kami dapat bersinergi satu sama lain dengan tidak menyalahkan satu sama lainnya Tuhan. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gugus tugas secara nasional. Mereka telah bekerja maksimal. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memampukan mereka hingga pada saat detik ini. Dan juga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka perlindungan dan juga pemulihan saat mereka lelah. Berkati keluarga mereka dimanapun berada, dan apapun yang saat ini mereka rencanakan di dalam masa gugus tugas ini, biarlah Tuhan memberkati agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami perlahan demi perlahan dapat terbebas dari virus ini. Itulah iman kami bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia ini, dan juga teristimewa gereja GKI secara keseluruhan, mulai dari pusat, wilayah, daerah hingga kepada pelosok. Dan di tempat-tempat yang terpencil sekalipun kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar organisasi GKI juga dapat terus memikirkan hal-hal yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan di masa pandemi ini. Dan juga Tuhan akan memberkati setiap hamba Tuhan yang ada di dalamnya, mulai dari pemimpin GKI kami, Bapak Daniel Ronda. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, terus berikan kesehatan,
dan juga setiap staf ataupun anggota yang ada sampai kepada pelosok. Kami yakin dan percaya mereka telah memikirkan hal-hal yang baik untuk jalannya pelayanan di GKI secara keseluruhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Jika mereka dalam kekurangan, kami mohon kiranya Tuhan mencukupkan mereka. Jika mereka di dalam masalah, biarlah Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Dan jika mereka di dalam sesuatu yang mereka tidak bisa ada jalan keluarnya, mereka mulai putus asa, kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan pengertian bagi mereka, memberikan hikmat agar mereka tidak putus asa dalam pelayanan-pelayanan apapun, terutama di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah hamba-hamba Tuhan dapat solid, dapat terus melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan memuliakan nama Tuhan dan membawa para hamba-hamba-Mu ataupun kami semua jemaat untuk memuliakan nama Tuhan secara penuh. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang masa pendidikan. Kami tahu bahwa di dalam masa pandemi ini banyak sekali hiruk-pikuk pendidikan yang kacau. Kami mohon kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, terutama kota kami ya Tuhan, berikan kestabilan, Tuhan memberikan kebijaksanaan yang sungguh-sungguh bagi pemimpin yang menjabat di bidang pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan, jangan berikan mereka kekerasan hati, namun Tuhan lepaskan mereka dari kekerasan hati mereka itu, agar mereka dapat memikirkan hal yang terbaik untuk anak-anak kami, mulai daripada playgroup, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi sekalipun. Kami yakin dan percaya pendidikan kami berangsur-angsur pulih dan kembali normal sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga sesuai dengan keadaan pandemi di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga kami pada hari ini berdoa secara khusus untuk tim medis yang berjerih lelah sebagai garda terdepan di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka yang saat ini sungguh-sungguh di beberapa daerah atau beberapa provinsi mengalami duka cita yang mendalam oleh karena banyak sekali medis yang gugur. Kami mohon kiranya di dalam nama Tuhan Yesus dengan tangan kuasa Tuhan, dan kami merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi mereka. Jika ada anak-anak-Mu di dalamnya, biarlah Tuhan melindungi mereka. Tuhan berikan mereka iman yang kuat agar mereka bisa menopang teman-temannya satu sama lain, dan itu pun akan menjadi suatu teladan bagi orang-orang yang belum percaya sehingga mereka dapat bersinar terang dimanapun mereka berada. Dan pekerjaan medis ini di rumah sakit maupun di rumah ataupun dimanapun yang mengurus tentang COVID ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan mereka. Dan kami bersama-sama beriman bahwa keadaan global saat ini akan pulih, berangsur pulih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami dapat bijaksana merawat tubuh kami, merawat kehidupan kami agar kami lebih bersih lagi, lebih mentaati protokol pemerintah dan juga lebih lagi mentaati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh banyak hal yang kami ingin sampaikan di dalam doa-doa kami, namun kami terbatas oleh karena waktu dan juga keadaan. Biarlah segala sesuatunya dapat Tuhan sempurnakan melalui Roh Kudus-Mu, dan juga setiap hati yang berdoa pada saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mendengarnya. Kami terbatas oleh karena keadaan, kami terbatas oleh karena jarak, bahkan kami terbatas oleh karena sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh manusia, namun itu semua dapat mungkin bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, kami menyerahkan segala doa sepaat kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian kita telah berdoa syafaat bersama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Epang Rexendorf MTH. Kita menyanyikan pujian Terlalu Besar. Terlalu besar kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui pengorbanan Dia di kayu salib, membuktikan betapa Dia mengasihi hidup kita. Dia menyatakan segala sesuatu untuk hidup kita.
Dengan segenap hati kita menyanyikan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat pujian sekali lagi. Kita nyatakan telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau menderita bagi setiap kami Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kepada Bapak Pendeta Evan Rexendorf MTH dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang sekali pada minggu ini kita dapat kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, yang mana minggu ini bahkan akhir bulan ini kita tetap membicarakan tentang kasih yang utama dan terutama. Minggu ini saya ambil subtema yaitu keunggulan kasih. Dari 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, sebagaimana ayat pembacaan kita tadi, menjelaskan tentang kasih yang sesungguhnya
Dan dalam ayat ini bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menjelaskan tentang kasih yang sesungguhnya, keunggulan kasih. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita lebih lanjut untuk belajar akan firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang dalam hadirat-Mu. Mohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti dan belajar akan firman-Mu. Urapi setiap hati pikiran kami untuk menerima serta melakukan akan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan terbatas adanya, tidak lebih dari jemaat Tuhan sekalian. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berbicara melalui hamba. Setiap kata yang keluar adalah kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami untuk kami dapat melakukan, menerapkan kasih dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Keunggulan kasih. Latar belakang dari penulisan ini, perikop ini adalah surat pastoral Paulus kepada jemaat di Korintus. Suatu himbauan atau perintah untuk memaknai akan kasih sebagai sifat dasar bagi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Secara harafiah firman Tuhan ini menekankan arti kasih dan memberikan himbauan kepada jemaat untuk bagaimana mengaplikasikan kasih terhadap sikap hidup dan iman mereka sebagai orang Kristen atau orang percaya. Maka dalam bagian ini Paulus mengambil contoh pada dirinya sendiri, memberikan pernyataan-pernyataan seperti dituliskan di dalam 1 Korintus 13, mulai ayat 1 hingga ayat 13, Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa, bahkan bahasa malaikat, mempunyai berbagai karunia, bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki iman yang sempurna sehingga mampu memindahkan gunung. Sekalipun aku, kata Paulus, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, hingga rela memberikan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika tidak memiliki kasih, semuanya tidak ada faedahnya. Sedikit pun tidak ada gunanya. Ini ungkapan Paulus dalam ayat ini. Karena itu, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, dalam bagian pembacaan firman Tuhan tadi kita belajar ada dua kategori kasih yang Rasul Paulus jelaskan dalam ayat ini. Kita bagi dalam dua unsur, unsur positif dan unsur negatif. Unsur positif yang pertama dituliskan oleh Paulus, dia berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada 6 poin di dalam kasih yang positif. Sekali lagi bahwa 6 hal ini coba kita koreksi, perhatikan pada diri kita sendiri. Hal positif tentang kasih ini apakah ada dalam diri kita saat ini? Seperti misalnya sabar. Adakah kita telah mempraktekkan sabar terhadap sesama kita? Suami sabar terhadap istri, istri terhadap suami, dan anak-anak terhadap orang tua. Ketika berkata-kata kita punya kesabaran, tidak lagi uring-uringan. Ketika mungkin istri lagi tidak mood, kata orang, cerewet, suami akan berdiam diri,
mendengar saja, biarkan saja berkicau burung, suara berlalu, dan kita tetap sabar. Murah hati dalam bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kita ringan tangan, bukan berarti kita ringan untuk memukul, tetapi ringan dalam memberi. Bersukacita ketika kita mempunyai sesuatu dapat kita bagikan bagi sesama. Murah hati artinya melihat orang lain membutuhkan pertolongan dalam kekurangan kita yang cukup bisa memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Murah hati. Yang ketiga, kasih yang positif itu adalah menutupi segala sesuatu. Dalam kata lain di sini adalah tidak suka dengan gosip atau tidak membesar-besarkan masalah. Biasanya ibu-ibu atau ada orang yang suka ketika mendengar suatu berita dibesar-besarin, kecil awalnya, ketika ke satu orang maka diperlebar dan lain sebagainya. Menutupi segala sesuatu artinya kita tetap menjaga identitas kita sebagai anak Tuhan yang tetap menjunjung tinggi akan kebersamaan kita, tidak membuat masalah menjadi masalah. Yang seterusnya juga dikatakan percaya segala sesuatu. Ini menyangkut keyakinan, komitmen kita kepada Tuhan. Ketika kita berkomitmen, beriman kepada Tuhan, tetap memegang teguh akan janji kita, akan komitmen kita. Percaya segala sesuatu. Dan seterusnya juga dikatakan, adakah mengharapkan segala sesuatu? Artinya bagaimana kita mengharapkan seseorang berbuat baik terhadap kita. Perlakukanlah orang lain terlebih dahulu sebagaimana kita harapkan dia berbuat demikian terhadap kita. Artinya mengharapkan segala sesuatu yang baik bagi orang lain, bahkan diri kita sendiri. Yang terakhir, hal positif dalam kasih yang Rasul Paulus tekankan di sini adalah sabar menanggung segala sesuatu. Sabar artinya ketika kita mengalami tantangan, mengalami masalah, kita harus bersabar. Percaya akan janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang menjamin untuk kita menghadapinya. Tuhan berkata Dia akan memberikan tangan kanannya untuk menyelamatkan kita, untuk menggantikan kita dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Karena itu sabar, tanggung segala sesuatu. Tapi Ibu Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, kategori kasih yang kedua, yang tadi adalah 6 kategori hal yang positif. Kategori yang kedua di sini adalah tentang hal yang negatif dalam kasih itu sendiri. Di sini dikatakan kasih itu tidak cemburu. Yang kedua, kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang ketujuh, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Mari kita koreksi diri kita sendiri. 7 hal negatif tentang kasih. Pertama tadi dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini, jangan cemburu. Kalau yang negatif ini dihindari, saudara. Jangan ada dalam hidup kita. Jangan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan cemburu. Jangan jangan sombong atau memegahkan diri. Jangan melakukan yang tidak sopan. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Jangan pemarah. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan bersukacita karena ketidakadilan. Kita coba koreksi. Adakah selama ini kita masih cemburu? Sering memikir hal yang negatif terhadap orang-orang lain. Cemburu terhadap pasangan kita misalnya. Masih ingat ada suatu cerita ketika seorang istri dan suami sedang tidur, HP istrinya sedang berbunyi, lalu suaminya bangun dan melihat
HP-nya. Dia lihat ada tulisan, beautiful. Lalu dia langsung membangunkan istrinya. Lihat ini siapa yang berani WA, SMS kamu malam-malam bilang kamu cantik, beautiful. Lalu istrinya langsung terbangun dan melihat tulisan itu ternyata baterai full, saudara. Dia salah lihat karena sebelum membaca dengan baik sudah curiga, sudah cemburu. Mungkin ada orang lain yang lagi WA atau SMS istrinya malam-malam saat tidur gitu ya. Kita sering cemburu dan lain sebagainya, memikirkan sesuatu hal yang tidak tentang orang lain, tentang pasangan kita misalnya. Yang kedua, jangan memegahkan diri. Memegahkan diri di sini artinya tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasa kita yang paling utama dari segala-galanya. Memiliki segala-galanya, punya segala-galanya. Jadi orang lain itu belakang. Jangan ada memegahkan diri. Yang ketiga, jangan melakukan yang tidak sopan. Ini menyangkut tindakan perkataan kita terhadap sesama, terhadap keluarga, orang tua kita. Anak-anak tidak sopan terhadap orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kata firman Tuhan. Karena itu lakukanlah yang sopan terhadap atasan kita, terhadap orang yang memimpin kita. Apalagi terhadap orang yang dipercayakan Tuhan untuk memberikan kita bimbingan dalam kehidupan kerohanian kita. Dan juga jangan mencari keuntungan diri sendiri. Ini dalam usaha misalnya, dalam pekerjaan kita, biasanya orang mencari keuntungan diri sendiri. Dalam kata lain, egois atau hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Dan yang seterusnya, yang kelima di sini katakan jangan pemarah atau jangan suka marah, jangan suka bentak-bentak, jangan suka keras-keras, tapi lemah lembut. Yang keenam, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Artinya mendendam, selalu membalas jahat dengan jahat. Ketika kita menjauhi, menyimpan kesalahan, itu artinya kita mengampuni. Kita rela mengampuni, memberi maaf bagi orang lain. Jangan simpan kesalahan. Untuk apa disimpan? Membuat kita sakit hati, bahkan bisa sakit secara jasmani. Karena kesalahan yang kita tumpuk-tumpuk, kesalahan orang yang kita simpan-simpan menjadi penyakit bagi kita. Yang terakhir dikatakan jangan bersuka cita karena ketidakadilan. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Artinya kita jangan bersuka cita ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Tetapi kita harus melawan, menjauhkan semuanya itu. Turut mengambil bagian. Firman Tuhan katakan, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan lain sebagainya. Itulah yang Rasul Paulus katakan tentang hal yang negatif kita harus hindari dalam hubungan kasih kita. Karena itu, mengapa ada unsur kasih yang positif dan negatif dituliskan di dalam ayat ini? Karena kasih itu menuntun kita kepada hal-hal yang positif seperti sabar, murah hati, menutupi segala sesuatu dan lain sebagainya. Dan kasih itu menuntun kita untuk menolak atau menjauhkan hal-hal yang bersifat negatif seperti sikap cemburu, memegahkan diri atau sombong atau pemarah dan lain sebagainya. Itulah maksud dari Paulus menuliskan kasih yang positif yang kita lakukan dan kasih yang negatif yang harus kita hindari. Karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, kasih menolak hal-hal yang negatif seperti sombong, pemarah, pencemburuan, iri hati. Dengan adanya kasih, maka unsur-unsur negatif akan menjadi hal yang positif dalam hidup kita. Itulah keunggulan kasih.
dapat mengubah hal yang negatif menjadi hal yang positif. Ingat sekali lagi, kekuatan, keunggulan kasih itu dapat merubah hal yang negatif dalam hidup kita menjadi hal yang positif. Saudara yang Yesus kasihi, banyak teori tentang kasih. Sekali lagi, kalau kita membahas berbicara tentang kasih, tidak akan habis-habisnya. Karena banyak orang pandai berkata-kata tentang kasih, menjelaskan panjang lebar tentang kasih, namun pada dasarnya susah, bahkan tidak mudah untuk menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh satu cerita di mana ada suatu persekutuan hamba-hamba Tuhan. Mereka membahas tentang kasih. Membahasnya dengan begitu seru dan panas. Yang satu berkata, menurut saya kasih itu adalah bla 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 bla. Yang satu berkata, kalau saya punya pendapat kasih itu seperti ini yang sesungguhnya. Lalu yang lain menentang. Dari mana pendapat seperti itu? Mana dasar Alkitabnya? Mana dasar teologianya? Dan semakin panas mereka. Lama-kelamaan karena tidak ada yang mau mengalah dan menganggap bahwa pendapatnya paling baik dan paling benar, mereka berdiri dan satu orang mengangkat kursi dan melemparkan kursi itu pada lawan bicaranya. Itu berbicara tentang kasih saja kita sudah lupa akan dasar kasih itu sendiri. Maksudnya bahwa kasih itu bukan sekedar perkataan, bukan sekadar pengetahuan, tetapi kasih itu adalah tindakan, rasa yang keluar dari hati kita ketika kita memiliki kasih yang sesungguhnya, kasih yang daripada Allah. Karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, memaknai kasih itu, Paulus menjelaskan bahwa mengenai karunia, Paulus berkata, semua karunia tidak sempurna jika tanpa disertai oleh kasih. Jadi, jangan mengejar hanya karunia-karunia saja. Tetapi yang paling utama, kata Paulus, kejarlah kasih yang utama. Agar setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita bermanfaat dan berguna menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah keunggulan kasih. Mengapa kasih yang utama dan terutama? Di dalam bagian firman Tuhan ini Paulus menegaskan kembali karena kasih itu kekal, tidak berubah dan tetap bertahan sampai selama-lamanya. Iman dan pengharapan hanya sebatas hidup di dunia saja, sedangkan kasih tetap ada sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kita hidup di surga, kasih tetap ada dalam hidup kita. Mengapa kasih itu yang utama dan yang terutama? Dalam ayatnya yang ke-13 dijelaskan ada 3 hal tentang kasih itu atau yang utama yang di sini dijelaskan oleh Paulus. Ada 3 yang utama, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar atau terutama ialah kasih. Di sini Paulus mengatakan mengapa kasih yang terutama daripada iman dan pengharapan. Jika dilihat dari manfaat, maka jelas kasih yang lebih utama. Karena iman dan pengharapan membawa berkat untuk pribadi saja atau secara pribadi. Sedangkan kasih menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Artinya kasih untuk diri sendiri, kasih untuk sesama. Kalau iman hanya untuk diri kita sendiri, bahkan pengharapan juga hanya pengharapan kita dengan Tuhan. Saudara yang Yesus kasihi, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 bagian B mengatakan, jelas kasih itu adalah kasih menjelaskan, kasih itu adalah Allah sendiri. Tidak ada dikatakan iman dan pengharapan itu Allah. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa kasih itu adalah Allah. Tidak mungkin Allah beriman pada dirinya sendiri.
Demikian juga pengharapan, Allah tidak pernah berpengharapan pada dirinya sendiri. Hanya kasih. Dikatakan itulah Allah sendiri. Karena kasih itu adalah Allah. Karena kasih itu adalah sifat Allah sendiri. Saudara yang Yesus kasihi, pada bagian firman Tuhan, hari ini kita belajar tentang kasih yang dikatakan oleh Paulus. Mari kita coba praktekkan bersama unsur-unsur kasih atau sifat-sifat kasih. Kita mulai dari ayatnya yang ke-8 atau ayatnya yang ke-8, 4 sampai 8. Di sini dikatakan ada kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan seterusnya. Saya akan mengajak kita bermain. Nanti Bapak Ibu di rumah menyebutkan di bagian titik-titik itu nama Bapak Ibu. Atau menggantikan kata kasih itu dengan nama Bapak Ibu. Seperti misalnya di sini, titik-titik sabar, titik-titik murah hati. Misalnya, Van Rexen sabar, Van Rexen murah hati, Van Rexen tidak cemburu, Van Rexen tidak memegahkan diri. Oke, Bapak Ibu di rumah siap? Mari kita berdiri, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan hitungan ketiga nanti saudara akan mengikuti tulisan di sini. Titik-titik gantikan nama Bapak Ibu saudara, adik-adik dengan nama saudara. Sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Titik-titik sabar. Titik-titik murah hati. Titik-titik tidak cemburu. Titik-titik tidak memegahkan diri. Stop. Kayaknya ada yang masih belum menyebutkan namanya. Kita ulang. Mari sekali lagi kita ulang bersama. Baik semuanya. Ini adalah janji kita. Katakan dengan sungguh nama saudara. Pada bagian titik di atas. Mulai sekali lagi dari kata kasih itu sabar. 2, 3. Sabar. Murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Ini adalah ikrar kita, doa kita. Menjadi doa kita ketika kita mengucapkan kasih dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, milikilah kasih, maka semua apa yang ada padamu bermanfaat bagi sesama kita, bagi diri kita sendiri, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan sampai hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setia-Mu. Firman-Mu telah kami dengar bersama. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya. Jadikan firman Tuhan ini pedoman, landasan untuk kami mempraktikkan kasih kami. Semakin kami bertumbuh kuat di dalam iman dan kasih kami kepada Tuhan. Karena kasih yang terutama dan yang utama dalam hidup kami, Tuhan menghendakinya selagi kami masih hidup di dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saksikan video berikut akan arti atau makna dari kasih. Apakah kasih itu? Saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini Pak, jusnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, enak Pak. Enak. Manis ya. Manis, Pak. Kalau enggak manis kasih madu lagi. Sudah manis. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Waktu dan tempat yang berbeda tidak akan mengurangi sukacita kami. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kasih itu tidak berkesudahan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan bagi hidup kita. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bagi jemaat Tuhan yang di rumah, silakan mempersiapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 200, Kalau Bunyi Sangkakala. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Zaman ini lalu pada hari kiamat,
Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Doa penutup dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Evan Resendok. Mari jemaat sekalian yang di rumah, kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk anugerah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Engkau telah limpahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau telah menyertai dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Biarlah puji-pujian, sukacita kami, persembahan yang kami telah bawa ke hadirat-Mu, baik persepuluhan kami, ucapan syukur kami, sukacita kami, biarlah Tuhan berkenan atas semuanya. Sebagaimana janji dari firman-Mu, setiap kali kami mengembalikan akan apa yang menjadi bagian atau haknya milik Tuhan, Tuhan akan berkenan terus memberkati kami lebih lagi di dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam apapun yang kami kerjakan di hari, di waktu yang akan datang, berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan setiap jemaat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang telah memberkati kami. Karena itu kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dalam 1 minggu ke depan kami akan menjalani hari-hari kami. Dalam tugas pekerjaan, usaha pelayanan, pendidikan, kuliah, apapun yang kami kerjakan, kiranya campur tangan kuasa-Mu senantiasa membuat kami berhasil di dalam semuanya. Berkati orang tua, bagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan saudara kami, dalam keseharian mereka, baik di rumah dimanapun kami berada, jadikan kami berkat, hidup di dalam kasih-Mu, melakukan setiap kehendak-Mu, mempraktikkan kasih yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami, untuk sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan sekalian, terimalah berkat yang daripada Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Pujilah Allah, Tuhan berkati. Segala
silakan duduk. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim pelayanan altar Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Moria Sidodadi mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.